Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Eh, masih sehat ya Bapak Ibu ya? Ini di hari terakhir ya. Ya, ada Bu Kiki, Pak Adi, Pak Enggar. Halo Pak. Ya, sehat ya Bu ya. Ya, Oh ya, sambil gendong apa itu Bu? Oh iya, masih beraktivitas yang lain ya. Oke, baik. Eh, Saya ingin ini karena di hari terakhir ini kita dimintai untuk mengisi ya, untuk mengisi form yang apa namanya kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya mohon izin untuk memanggil satu persatu ya Bapak Ibu ya. Oke, izin untuk memanggil satu persatu. Oke, Pak Adi Sani sudah hadir? Hadir, Hadir hadir ya? Pak. Oh, Pak Adi Sani mana Pak Adi Sani? Hadir, hadir Oh Pak. iya, oke Pak Halo. Adi. Ya, selamat pagi Pak Adi ya. Ya, Hmm. Pak Agus Budi, Pak Agus Budi ada Pak Agus Budi? Oke, Pak Agus Budi belum. Kemudian Pak Agus Setiawan, hadir apakah juga. sudah hadir Pak Agus Setiawan? Hmm, Belum. Oke. masih. Kemudian Bu Cucun ya. Bu Cucun ini saya belum pernah melihat Bu Cucun ya. partnernya sudah pernah bilang nggak pernah aktif Pak, nggak bisa katanya. Oh gitu. Kan partnernya Bu Eka. Oh Bu Eka. Iya, partnernya Bu Eka, Bu Cucun Pak. Satu madrasah ya Bu Kiki ya. Itu Bu Cucun sama Bu Eka satu madrasah Pak. Oke oke siap-siap. Memang berarti mulai hari pertama nggak bisa ya Bu ya. Iya Hmm. Pak, nggak bisa. Oke Cuma oke. Bu Eka yang bisa aktif. Oke oke siap. Oke, terima kasih bantuannya Bu Kiki untuk konfirmasinya. Oke. Sama Em, Pak. Oke, Bu Eka masih izin ini masih ke dokter. Kemudian Pak Enggar. Pak Enggar udah masuk meet. Halo Pak Enggar. Iya Pak. Ampun ya. Ya, Pak Enggar yang selalu istiqomah tempatnya di depan pintu. Ya, tidak pindah dari situ. Oke, oke. Makasih Pak Tergantung Enggar. Pak. Oke, oke, oke. Saya lanjut. Kemudian Pak Gading. Pak Gading adakah? Pak Gading udah masuk? Pak Gading belum. Oke. Terus Pak Jamiluddin. Pak Jamiluddin. Pak Jamiluddin ini partnernya dengan siapa ya, Bapak Ibu? Mohon konfirmasi. Mohon maaf, saya pernah melihat Pak Jamiluddin ini di hari pertama ya, hari kedua dan berikutnya kelihatannya apa saya yang salah ya? Ini satu madrasah dengan siapa, Pak Jamiluddin ini? Pak Adi, tahu barangkali? Pak Jamiluddin, mohon konfirmasinya. Wah, saya semakin takut dengan Pak Enggar nih. Gambarnya semakin membesar, Pak Enggar. Oh iya, oke. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sudah ada hiburan pagi ini, Pak Enggar. Sudah dua.
apa namanya, dua gambar yang berbeda muncul ini ya. Oke, oke. Pak Jamiluddin belum ada konfirmasi nggih. Terus berikutnya Pak Jimmy. Pak Jimmy sudah hadir, Pak Jimmy? Halo Pak Jimmy. Pak Jimmy juga belum. Oke. Terus Bu Kiki sudah. Bu Leni. Bu Leni ada Bu Leni? Sudah masuk Bu Leni? Belum juga. Oke. Pak Medi. Pak Medi sudah, Pak Medi? Oh, Hadir, iya. Pak. Oh, hadir ya. Makasih Pak Medi. Oke. Sama, Pak. Oke. Pak Miftahul Huda. Ini Pak Miftahul Huda hadir, Pak Miftahul Huda. Saya belum pernah melihat ini Pak Miftahul Huda ya. Mohon konfirmasinya barangkali satu madrasah dengan siapa nggih, Pak Miftahul Huda nih? Pak Okta, tahukah Pak Miftahul Huda ini dari mana? Belum tahu, Pak. Oh gitu, Pak Okta langsung lari saya panggil. Ya ya. Eh, berarti tidak, nggih, tidak tidak ada yang tahu ya untuk Pak Miftahul Huda ini satu madrasah dengan siapa yang di ruang meet ini? Baik, belum. Ya, kemudian Pak Okta ada ya, Pak Okta ya, tadi udah. Pak Okta udah. Kemudian Pak Rio. Pak Rio mana ya Pak Rio ya? Pak Rio belum masuk. Oke. Bu Sriyat, Bu Sriyat Yamtini, Bu Sri Yamtini. Hadir, Pak. Ampun ya. Hadir. Ya, Hadir. masih masuk di sesi 2 Bu, sore Bu, hari Jumat. Masih, Pak, tiap sampai Sabtu. Gitu ya. Senin sampai Sabtu. Oke, oke, oke. Tuh sama Bu Yeni tuh, Pak Samo. Oh gitu. Iya, Iya. iya, iya. Makasih Bu. Bu, Ya, Bu sama-sama, Umi, Pak. Bu Umi Mukaromah, Bu Umi, mohon maaf Bu Umi, saya belum pernah ini. Bu Umi itu satu madrasah dengan siapa nggih? Bu Umi ya. Aku ada Zoom desa aku. Halo, Bu Umi atau yang kawan-kawan di sini yang satu madrasah dengan Bu Umi siapa? Saya dengan Bu Leni, Pak. Oh, Pak Gading dengan Bu Leni. Oke, Maaf, Pak. Boleh ya. izin sebentar, Pak. Kalau boleh saya presentasi duluan. Oh, yang izin ke saya ada hajatan itu Pak Gading ya, Bapak ya? Oke, sinyalnya kurang bagus. Ya, berarti Bu Umi belum ada konfirmasi. Bu Wagimah, Ibu Wagimah. Halo Ibu Wagimah. Ibu Wagimah belum ada? Belum ada. Bu Wulan udah masuk ya, Bu Wulan ya. Sudah ada di ruang meet ini ya. Sudah, Pak, hadir. Oke, makasih Bu Wulan. Ye. Ya, oke. Bu Yeni, Bu Yeni. Siap hadir, Pak. Oh ya, 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 ya. Sudah sudah pulang ya Bu Yeni? Ya, Oh, Alhamdulillah, putrinya Pak. ya. Sudah hari Oke, Rabu siang, Pak. oke, oke, siap Bu. Ya, sudah siap ya Bu ya. Ya, Pak, insya Allah. Ye, makasih Bu Yeni. Baik. Ada yang sudah masuk meet tapi belum saya panggil? Sudah ya. Baik, Bapak Ibu. Eh, Selama 2 jam ke depan, ya kita akan peer teaching bersama-sama. Eh, Kita akan melihat action Bapak Ibu semuanya ya. Jadi seperti apa
eh, mulai dari hari pertama sampai hari keempat kemarin sudah dapat semuanya. Ya, insya Allah ilmunya sudah dapat. Tadi malam mestinya sudah berangan-angan saya besok mau apa ya gitu di jam ke jam ke 1 dan jam kedua gitu ya. Jadi jam 8 sampai jam 10. Seperti yang sudah saya informasikan bahwa kita bermain selama 2 jam Bapak Ibu ya, 2 jam sampai jam 10 nanti dan eh, peserta kita ya yang ini yang sudah hadir di Meet ada 10, sebenarnya ada 20 ya, ada 20 peserta. eh, Sehingga pembagian waktu kita seperti yang dari awal saya sampaikan 10 menit insya Allah cukup Bapak Ibu. Ya nanti barangkali ada umpan balik. Saya kira apa namanya seperlunya saja gitu. Kita ingin melihat dari hasil RTL-nya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, ini untuk materinya Bapak Ibu, saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan materi peer teaching itu langsung bisa Bapak Ibu lihat di ini, langsung Bapak Ibu lihat di LMS ya. Hanya saya cuplik sedikit saja, barangkali 5 menit ya, barangkali 5 menit saya akan share screen. Oke, mohon diperhatikan dengan seksama ya Bapak Ibu, nggak lama ini. Baik. Oke, sudah ini ya, sudah sampai ke Bapak Ibu ya ini ya, untuk tampilan ini ya. Sudah, Pak. Sudah. Ya, oke Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan RTL yang sudah Bapak Ibu pelajari kemarin, beserta Bu siapa? Yang nyampaikan RTL kemarin? Bu Ainin ya. Oh, Bu Ainin ya, betul-betul. Oh, betul-betul. Bu Ainin ya. Sudah disampaikan terkait dengan peer teaching diseminasi ya, itu Bapak Ibu. Nah, intinya sesuai dengan petunjuk bahwa untuk peer teachingnya ini mengacu pada literasi integrasi ya Bapak Ibu. Nah, literasi integrasi baik. eh, ini sini saya lewat aja. Apa yang ingin kita capai untuk peer teaching kali ini? Yang pertama adalah peserta dapat memiliki gambaran tentang proses diseminasi. Nah, karena Bapak Ibu mulai hari ini juga sudah ada yang melakukan, sudah ada yang akan didatangi ya, atau sudah ada yang didatangi bahkan ya, sudah ada yang didatangi oleh tim visitasi atau visitor dari tim AKMI. eh, Tim itu bertugas akan ngecek Bapak Ibu ya, akan ngecek bagaimana aktivitas Bapak Ibu, tindak lanjut ya, tindak lanjut dari apa yang sudah Bapak Ibu peroleh selama 1 minggu ini gitu. Nah, prakteknya terhadap siswa seperti apa sehingga nanti ada ada semacam apa ya umpan balik yang diberikan oleh visitor nantinya gitu terhadap madrasah Bapak Ibu. Artinya apa? Yang divisitasi itu adalah madrasahnya, ya, madrasahnya, madrasah Bapak Ibu semuanya. Sehingga ketika Bapak Ibu, misalkan satu madrasah itu diwakili oleh 2 personil, dengan demikian 2 personil itulah nanti yang harus bertanggung jawab untuk mendiseminasikan kepada teman-temannya. Nah, ini Bapak Ibu memang maraton ya Bapak Ibu ya, memang maraton. Ya, memang kerja keras betul ya. Sehingga nanti ketika tim visitasi datang ke madrasah, Bapak Ibu jangan sampai di sana menyampaikan, oh kita belum siap. Jangan Bapak Ibu sudah 5 hari memperoleh materi ini. Intinya sudah memulai. Nah, sudah memulai terkait dengan apa-apa yang Bapak peroleh selama pelaksanaan Bintek ini. Jadi ya gitu ya, nanti dipersiapkan untuk kedatangan dari tim visitasi ya Bapak Ibu ya. Jadi gitu. Kemudian yang nomor 2 Bapak Ibu, peserta dapat mempraktekkan RTL. Jadi setelah RTL-nya Bapak Ibu susun dan Bapak Ibu upload ya, yang beberapa mungkin
tadi sempat komunikasi itu ada yang apa namanya hitungan katanya terlalu hitungan apa karakternya terlalu banyak sehingga banyak yang dihapus dan dihilangkan. Nah, sehingga yang terupload hanya tinggal beberapa karakter aja gitu. Jadi nanti ya itu biarlah nggak apa-apa. Tapi nanti ketika visitasi berjalan, Bapak Ibu kondisikan dengan baik, ya, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rencanakan itu. Baik. Yang nomor tiga adalah peserta dapat memitigasi pelaksanaan diseminasi. Apa artinya Bapak Ibu? Lah di form di form apa RTL ya, di form RTL yang sudah Bapak Ibu isi di situ ada satu poin ya, satu poin yang isinya adalah mitigasi ya. Mitigasi untuk pelaksanaan diseminasi. Artinya apa? Ini untuk jaga-jaga Bapak Ibu, ya, andaikan Bapak Ibu ada kendala pada pelaksanaan diseminasi ini apa? Ya, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Nah, Bapak Ibu tulis di sana ya. Bapak Ibu tulis di laporan RTL itu. Jadi itu yang targetnya kita harus capai Bapak Ibu. Ketika hari ini kita ingin apa period teaching-nya itu. Baik. Berikutnya. Jadi masih sama Bapak Ibu ya. Untuk strateginya, strategi pre-teaching nanti kita memang membagi waktu ya. Intinya ada masih masih kita pakai ya umpan baliknya Bapak Ibu ya umpan balik di antara peserta apa ada yang kasih masukan kemudian dari pendamping juga seperti itu ya. Oke. Kemudian itu terus kemudian ini form penilaiannya nanti ini biar saya ini udah jadi cukup itu aja Bapak Ibu untuk penjelasannya. Ini di slide terakhir. Jadi setiap detik adalah kesempatan baru untuk melakukan suatu perubahan, Bapak Ibu ya. Jadi jangan jangan berhenti ya, jangan berhenti untuk melakukan perubahan, ya. Dan Bapak Ibu juga tidak boleh kaku ketika ketika apa namanya RTL-nya sudah Bapak Ibu upload. Apakah apakah apa namanya harus persis seperti itu ketika nanti pelaksanaan di lapangan. Nah, Bapak Ibu yang tahu sendiri kondisinya gitu ya. Jadi fleksibel saja. Yang penting setiap hari, setiap saat itu perlu perlu perubahan-perubahan ya Bapak Ibu ya. Dirubah terus, kita dinamis. Kita lihat kondisi siswa, kita lihat kondisi lingkungan dan begitu sebaliknya. Bapak Ibu juga begitu menyesuaikan. Jadi ketika ketika toh misalkan Bapak Ibu harus harus tidak ada di kelas, nah Bapak Ibu juga juga bisa berinovasi di situ ya. Harus juga berinovasi bagaimana cara apa namanya membelajarkan siswa ketika Bapak Ibu sedang tidak ada di kelas. Itu juga perlu perlu pemikiran Bapak Ibu. Nah, memang memang harapan kita kita memang selalu kepingin ke apa untuk mendampingi peserta didik kita di dalam kelas kan Bapak Ibu. Namun suatu saat pastinya juga juga ada sesuatu yang membuat kita ya, waktu itu kemungkinan tidak bisa hadir di hadapan peserta didik. Maka ini juga perlu dipersiapkan. Jadi kayak itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup untuk apa namanya openingnya terkait dengan peer teaching hari ini. Saya stop sharingnya. Bapak Ibu eh, masih 11 ya Bapak Ibu yang ini yang baik Bapak Ibu sebelum kita mulai apakah ini ada saran ada yang sudah siap untuk tampil duluan ataukah saya harus tunjuk Bapak Ibu? Kalau boleh saya duluan, Pak. Pak Gading ya? Iya, Pak. Oke oke oke. Baik kalau gitu karena Pak Gading sudah siap, terus kemudian ini apa dikarenakan memang ada acara ini Pak Gading ya? Iya, Pak. Oke oke oke. Baik Pak Gading, silakan Pak Gading. 10 menit ya, 10 menit. Kalau kurang ya nggak apa-apa. Silakan Pak Gading, dipresentasikan. Yang lain mohon mohon memperhatikan, kemudian nanti kita kasih umpan balik bersama-sama ya. Silakan Pak Gading. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Baik, kenalkan nama saya perwakilan dari MI Kecamatan Mohon maaf, Tuliung, Kabupaten Timur. mohon maaf Pak Gading, mohon maaf Pak Gading, sebentar saya menyela ya. Eh, Mungkin bisa dikondisikan untuk sinyalnya apa namanya pakai ini Pak Gading pakai WiFi atau pakai pakai data Pak Gading? Di sini agak susah Pak, sinyalnya, Pak. Oh iya iya. Jadi iya agak agak keputus-putus sehingga nanti ini di saya ataukah di Bapak Ibu juga juga seperti itu? Bu Yeni? Sama Pak, putus-putus. Oh putus-putus ya. Saya, Pak. Ya Bu Sri ya. Oke oke oke. Eh saya juga bingung Bu. Ini yang yang Pak Gading untuk pas mau mau tampil ini ternyata ini mungkin bisa dicoba lagi Pak Gading bisa bisa nyari tempat yang sinyalnya agak bagus yang terdekat dari situ Pak Gading agak keluar dikit atau seperti apa biar tidak di dalam ruangan pun juga nggak ada masalah monggo silakan. Mana Pak Gading ya? Oke Pak Gading masih ada atau terlempar ya? Oh hilang Pak Gading. Ya Pak Gading hilang. Oke. Oh ini Pak Gading sudah gabung lagi. Halo Pak Gading. Ini Pak. Pak. Oke, silakan Pak Gading. Mungkin sudah dapat tempat yang lumayan bagus. Bentar, Setelah. Pak. Saya nyari dulu, Pak. Oke oke. Maaf ya kalau agak berisik, soalnya di pinggir jalan, Pak. Oh gitu. Iya iya Pak Gading. Baik. Silakan Pak Gading. Kalau sudah siap. Kayaknya sinyalnya lebih bagus sih di situ. Monggo. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Bapak warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. saya perwakilan dari MI Darul Rajah Wehanda ini mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut diseminasi. Yang pertama adalah identitas peserta latihan. Ini nama, ya, atas nama kita sendiri. Mohon maaf Pak Gading, bisa bisa share screen Pak Gading? Ini sudah saya kirim, Pak. Oh, kok belum nyampe ya? Tadi pagi sudah saya kirim, Pak, ini Pak tugasnya, Pak. Enggak, maksudnya di share screen Pak Gading. Bapak buka filenya di situ, kemudian share screen di Zoom ini Bapak. Bisa? Gimana, Pak ya? Bisa di share screen? Belum tahu, Pak, caranya, Pak. Oh gitu, oke oke oke, baik baik. Belum pernah share screen lewat Zoom ya Bapak ya? Belum pernah. Oke, ya, oke oke lah. Baik Kak, kalau gitu silakan dilanjut. Saya coba coba ingin memahami lewat ini aja berarti lewat Oh, audio aja. iya, Monggo, iya, Pak. silakan Bapak. Iya. Kemudian yang B, pendahuluan. 1. Latar belakang urgensi diseminasi, ya. Program asesmen kompetensi madrasah Indonesia dalam kurung AKMI merupakan evaluasi yang menggunakan untuk memetakan mutu sistem pendidikan dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi peserta didik yang diukur tersebut adalah literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Dari keempat
itu menjadi suatu literasi terintegrasi. Integrasi literasi dalam pembelajaran dapat berupa kegiatan literasi yang menyatu atau terpadu dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Dalam hal ini, literasi dapat berperan ganda, yaitu literasi sebagai pendekatan dan pembelajaran dan literasi sebagai tujuan. Sebagai pendekatan dalam pembelajaran, literasi merupakan salah satu kegiatan pokok dalam proses belajar mengajar. Maka dari itu, guru harus memiliki kemampuan dalam menerapkan keterampilan, mengakses, memahami, dan menggunakan suatu secara cerdas melalui berbagai literasi, membaca, sains, numerasi, dan sub. Jadi sistem literasi terintegrasi sangat penting untuk para guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang pertama, perencanaan diseminasi. A. Koordinasi dengan kepala madrasah. Kami melaksanakan koordinasi dengan kepala madrasah MI dan Raja Wehanda terkait dengan diseminasi pelatihan AKMI, terutama materi literasi terintegrasi. Kemudian kepala sekolah memberikan izin dan mengkoordinir beberapa guru yang perlu latihan serta TU untuk menyiapkan perlengkapan. Kemudian yang B, penyiapan perlengkapan diseminasi. Yang perlu disiapkan yaitu terutama tempat nyaman, background besar. Kemudian yang C, langkah-langkah pelaksanaan diseminasi. A, kegiatan awal. 1. Pembukaan, mengucapkan salam, doa sebelum memulai kegiatan. Kemudian yang kedua, presentasi peserta. Kemudian yang B, kegiatan inti. 1. Menyampaikan materi tentang AKMI, terutama materi literasi terintegrasi. 2. Melakukan sesi tanya jawab. Kemudian yang 3, melakukan refleksi. C, kegiatan akhir. 1. Mengevaluasi hasil penyampaian materi. D, menutup. A, indikator keberhasilan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang skenario pembelajaran dalam mengintegrasikan beberapa literasi. 2. Penguasaan peserta latihan dalam memahami literasi terintegrasi. B, resiko dan mitigasi. 1. Jika ada peserta yang terlihat bosan, maka akan dilakukan ice breaking. 2. Saat pelatihan diupayakan keadaan tetap kondusif. Mungkin itu Pak. Maaf kalau sedikit tergesa-gesa sampai ada yang keliru karena ini ya agak repot juga kalau ada bahasa yang salah dalam penyampaian. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih applause secara online aja. Oke, kepada Pak Gading, kawan-kawan semuanya ya. Terima kasih Pak Gading atas penjelasannya, walaupun belum bisa untuk di-share screen ya, belum bisa untuk di-share Iya screen. Pak. Tapi Belum pernah Pak. oke, ya, sudah lumayan jelas apa yang disampaikan. Saya ingin tanya nih Pak Gading, ya. Inovasi apa Pak Gading kira-kira setelah Bapak sudah menerima mulai materi dari awal, nggih, mulai dari awal sampai hari keempat kemarin, karena di sana materi udah lengkap disampaikan oleh instruktur kan. Nah, kira-kira setelah yang Bapak tadi sampaikan itu kan
apa namanya RTL-nya ya. Ya, jadi detail ya, Iya, detail RTL-nya yang disampaikan tadi. Nah, pada pre-teaching ini apa namanya? Sebenarnya desain yang dibuat itu peserta, yaitu Bapak Ibu semuanya, itu mempraktekkan salah satu tema atau apapun nanti yang apa namanya apa terkait dengan persoalan-persoalan literasi literasi terintegrasi. Nah, di situ Bapak Ibu menghubungkan dengan template yang sudah disediakan gitu. Jadi kayak latar belakangnya itu tadi sudah mulai kalau saya nangkap di latar belakang yang disampaikan oleh Pak Gading itu apa namanya memaparkan sedikit tentang literasi integrasi gitu. Nah, yang kita maksudkan adalah ketika Bapak Ibu nanti ngambil salah satu topik ya gitu ya, karena Bapak Ibu ada di Madrasah Ibtidaiyah kan. Jadi salah satu topik pembelajaran, nah itu inovasinya di mana itu. Karena Bapak Ibu nanti ketika diseminasi, sebenarnya yang Bapak Ibu diseminasi itu adalah para guru yang langsung membuat inovasi. Nah, ya para guru yang langsung membuat inovasi pembelajaran terkait dengan apa namanya hubungan antara 4 literasi yang sudah dijelaskan kemarin, yakni literasi membaca, sains, numerasi, sosial budaya yang terintegrasi seperti itu. Nah, bagaimana prakteknya? Itulah yang Bapak Ibu nanti hadapi gitu. Karena yang saya hadapi saat ini, yang instruktur hadapi saat ini adalah Bapak. Bapak kan apa namanya perpanjangan tangan kami kan untuk di madrasah masing-masing. Nah, tapi yang dihadapi Bapak, yang akan Bapak hadapi itu tidak sama dengan yang di forum ini gitu loh. Yang akan Bapak hadapi adalah para guru yang akan langsung membuat desain pembelajaran ya, yang membuat desain pembelajaran yang terintegrasi. Itulah yang sebenarnya Bapak Ibu apa namanya ya nggak apa-apa yang tadi mungkin RTL-nya disampaikan, tapi intinya Bapak Ibu apa ya apa nggak cukup waktu ya Bapak Ibu ya barangkali ya Bapak Ibu masih nyusun RTL kemudian melengkapi tugas yang sebelumnya kemudian ini sudah ditagih lagi untuk yang integrasi kayak apa untuk bisa diperticingkan gitu ya. Oke lah, saya maklum sebenarnya, saya maklum. Ya, tapi nanti yang akan Bapak Ibu hadapi adalah para guru, saya tekan lagi Bapak Ibu ya, para guru yang langsung melakukan atau pelaku di lapangan di mana para guru itu nanti langsung bersentuhan dengan siswa, dengan sasaran. Nah, kayak gitu. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Oke, terima kasih Pak Gading sudah menyampaikan RTL-nya. Baik, monggo Pak Pak, Gading terima kalau kasih mungkin Pak. kalau mungkin sebentar dari kawan-kawan semua barangkali ada masukan sebelum Pak Gading ini apa mau ada acara ya Pak Gading ya. Oke, silakan Bapak Nggih. Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk ngasih oleh-oleh pada Pak Gading ya. Nah, gitu. Monggo, silakan Bu Sri. Kemarin mau dibuat agak lengkap, takutnya nggak cukup, Pak. Katanya ibunya kemarin kan cukup nggak boleh lebih sampai 2.000 kata kalau nggak salah. Betul, yang di aplikasi kan Bapak ya. Nggih, jadi Ya. takutnya nanti daripada kurang, jadi dibuat sesingkat mungkin begitu, Oke, Pak. siap, siap. Iya, Bapak, Ibu, benar memang kalau yang di aplikasi memang kendalanya begitu. Dan itu sangat terbatas, nih, sangat terbatas dan Nggih, nggih. sangat kurang yang jelas begitu. Nah, sehingga harapannya tidak apa-apa Bapak Ibu yang sudah ngupload di apa LMS Ya, pagi ini sudah saya cek masih belum lengkap juga, masih belum lengkap. Yang RTL-nya monggo Bapak Ibu nanti segera untuk mengupload ya.
Ya, terkait dengan peer teaching ini berbeda permasalahannya dengan apa yang RTL. Jadi peer teaching itu memang benar-benar kita berdiskusi, ambil salah satu atau salah dua nanti terkait dengan topik yang Bapak Ibu angkat ketika mengajar di Madrasah Ibtidaiyah gitu ya. Kemudian nanti kita kita kupas satu-satu, mana literasinya, mana literasi sainnya, mana yang literasi sosbudnya dan sebagainya kayak gitu. Jadi seperti itu, ya, nggak apa-apa. Ada masukan dari kawan-kawan yang lain pada Pak Gading? Monggo, Pak Adi, Bu Eka. Bu Eka udah masuk ya, Bu Eka ya? Sudah masuk Meet ya? Bu Eka ada? Bu Eka belum bersuara, Bu Eka. Oh iya, sebentar sebentar sambil saya cek ya, Bu Umi. Halo Bu Umi. Bu Umi Mukaromah. Bu Umi mohon untuk buka kamera dan speakernya Bu Umi. Iya, Pak. Oke, terima kasih Bu Umi. Saya masih satu kali ini melihat Bu Umi ya. Kalau saya nggak salah loh ya. Bu Umi eh, mohon konfirmasinya untuk satu madrasah yang ini dengan Bu Umi yang ada di ruang meet ini siapa Bu Umi? tinggal kok Nobran. Dengan Bapak Huda, Pak. Pak siapa Bu Umi? Miftahul Huda. Oh, Pak Miftahul Huda. Iya, tadi pagi Pak Miftahul Huda juga saya panggili nggak nggak belum muncul ya. Terus Pak Miftahul Huda juga belum ini Bu, belum bisa gabung Bu. Insya Allah hari ini bisa. Mm-mm. Oke, Ibu barusan gabung hari ini ya Bu ya? Berarti hari Senin akan bergabung. Halo Bu Umi. Ya, sudah dari Senin kemarin kan bergabung. Oh gitu. Iya 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 iya. Oke. Bu Umi sudah apa namanya? Sudah mengerjakan ini Bu Umi, sudah mengerjakan mohon maaf penugasan yang kita berikan kah Bu Umi? Dia Mas. Yes. Iya, Akun tinggi. putus-putus ya Bu Umi ya. Ini. Ndi? Yang di Baik. sini Iya iya iya. Oke 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 oke. Oke. Jumian. Dengar ora? Baik. Halo Bu Umi, sudah bisa diterima dengan jelas di situ? Iya, Pak. Nggih. Bu Umi, apa namanya, tugas-tugas yang ada di Ibu mulai dari hari pertama sudah dikerjakan ya Ibu ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, oke. Termasuk yang tugas Bu Ainin, Bu Aam, Pak Samsul barangkali sudah ya? Sudah. Sudah, oke. Makasih konfirmasinya. Hanya yang Pak ini, Pak siapa? Yang satu madrasah? Bapak Miftahul Huda. Belum bisa gabung ya, Bu ya? Insya Allah bisa, Pak. Oke, oke, oke. Baik, terima kasih konfirmasinya. Nanti kita sambung lagi, Bu. Baik, saya pingin coba Bu Wulan. Halo, Bu Wulan. Iya, Pak. Ye, Bu Wulan, bisa ini Bu eh, mempresentasikan untuk Siapa? periodicnya. Monggo, silakan Bu Wulan. Bisa bisa share screen, ya? Nanti coba dulu, Pak. Tapi sebelumnya mau bertanya, Pak. Ya, monggo Bu Wulan. Jadi untuk apa langkah-langkah
langkah-langkah apa tadi? Mana? Langkah-langkah pelaksanaan diseminasinya itu disampaikan untuk guru ya Pak. Tapi kita menganggap guru itu sebagai peserta didik, mungkin gitu ya Pak. Eh, Eh, pada saat Ibu melakukan diseminasi itu posisinya apa namanya double Bu ya, doublenya seperti apa yang saya maksud? eh Ibu membimbing Bapak Ibu guru di madrasah Ibu. Terus kemudian untuk RTL-nya berarti RTL-nya itu pelaksanaan ya. Jadi double nanti. Jadi RTL yang seperti Bapak Ibu lakukan untuk jenis apa namanya untuk jenis laporannya, filenya juga seperti itu, tapi nanti yang guru juga apa namanya langsung mempraktekkan di dalam RTL itu ada desain ya, ada desain inovasi Bu ya, desain inovasi pembelajaran. Oh, Inovasi kalian mawon berarti. pembelajarannya yang masuk kategori literasi terintegrasi gitu Bu. Jadi Amin. langsung nih. Makanya ketika saya apa namanya hari ini itu peer teaching dengan Bapak Ibu ini kalau bisa Bapak Ibu juga memberikan contoh gitu, memberikan contoh inovasi yang Bapak Ibu buat ya ketika Jumat, mengajar Jumatan yang jalan. ketika mengajar pada satu tema misal satu tema tertentu yang berkaitan dengan literasi terintegrasi gitu Bu Waduh, Wulan sopo iki? gitu. oh iya baik Pak. Ye, monggo Bu Wulan, silahkan. Coba dulu ya Pak. Ya, silahkan Bulan. Bagaimana Pak? Belum, belum, Belum. belum, ya, belum. Oh, filenya harus PDF ya Pak? Nggak, nggak harus Bu. Kalau share screen boleh kok. Kalau share screen apa saja bisa. Ini Ibu kan langsung share screen dari Zoom-nya ini kan, langsung Iya Pak. ini kan. Nah, coba silakan lah, bisa kok langsung share Bu. Di bawah itu ada share, nggih, ada share. Terus kemudian dipilih nanti yang file mana yang Bapak Ibu yang Ibu ingin share gitu. Tapi tulisannya tetap ini Pak. Nah, ada informasi gimana Bu di situ? Jenis dokumen tidak didukung. Pilih gambar atau dokumen PDF. Itu Pak. Oh, bentar. Ibu buka di laptop laptopnya Ibu. Laptop atau Pakai HP ini Pak. oh pakai HP. Juga pakai menu yang di bawah ini Bu. Share ini ya, share gitu. Mm-mm. Iya. Oh, Nah, layar pasti ya Pak? Atau apa? apa Bu? Ini share-nya layar gitu ya Pak? Share screen Bu. Hmm. Oke. Share screen. Gimana Pak? Belum? Apa Belum sudah? Bu. Belum. Ya.
Nah, ini kira-kira bisa. Oh ya, sudah Bu. Ini ya Pak. Nah, betul-betul. Udah bisa sekarang. Bisa kan? Nah, Iya Pak, itu baru pertama Pak. Jadi ya gak apa-apa. Berarti Ibu sudah ada pengalaman, udah bisa untuk share screen. Silakan agak diperbesar Bu Wulan. Monggo, silakan. diperbesar. Nah, udah cukup bisa, nggih. Baik, Langsung saja ya Pak. Bu Wulan, sebentar ya. Bisa di-scroll ke bawah sebentar, Bu, pelan-pelan biar saya coba baca sebentar, gitu. Terus, oke, cukup sebentar, cukup. Saya baca sebentar ya, bentar. Ibu RTL-nya ini akan ditindaklanjuti ke kepala madrasah ya, jelasnya gitu kan. Terus Iya Pak. menyiapkan perlengkapan diseminasi, oke, langkah-langkah kegiatan, guru membuka diseminasi dan oke. Saya bikinnya 2 langkah Pak, yang untuk Heeh. diseminasi sama untuk ini proses apa yang literasi terintegrasinya Pak. Nah, bagus Bu Wulan, itu memang ya seperti itu. Ya, Dan, ya kalau yang ini ini mungkin berarti yang ini yang untuk guru. ya untuk diseminasinya Pak. Oke. Heeh. Coba Ibu jelaskan secara singkat terkait dengan yang C, Bu, ya, langkah-langkah pelaksanaan diseminasi itu. Kalau yang lain umum kan, yang atas itu, yang atas juga Iya hampir Pak. sama. Monggo, silakan Ibu, mulai yang C aja. Silakan. C. Langkah-langkah pelaksanaan diseminasi. Kegiatan awal, guru membuka diseminasi dengan mengucapkan salam. Yang kedua, menginformasikan tujuan pelaksanaan diseminasi. Selanjutnya, menyiapkan media yang akan digunakan seperti PowerPoint. Lalu, guru mengecek kesiapan peserta dalam pelaksanaan diseminasi. Untuk kegiatan inti, guru merangsang peserta dengan pertanyaan mengenai gambar yang ditampilkan, seperti beberapa gambar tentang budaya hidup sehat, seperti gambar sepeda, sayuran, buah-buahan, minuman sehat, jam, timbangan, dan beberapa alat yang digunakan untuk berolahraga. Guru bertanya terkait gambar. Gambar apa saja yang Bapak Ibu lihat? Yang kedua, menurut Bapak Ibu terdapat literasi apa saja dari gambar itu? Kemudian, guru menjelaskan materi literasi terintegrasi. Eh, seben- Serta se- di Sebentar, Bu Wulan. Bu Wulan di situ memakai kata-kata guru ya. Iya, Pak. Guru, Jadi, guru itu yang Ibu maksudkan, mohon maaf, maksudnya Ibu gitu. iya, Pak. Oke, Saya oke. sebagai ininya. Nah, berarti Ibu di sana diganti instruktur, Ibu ya, Bu Wulan. Di situ Oh, iya, gurunya iya. nanti diganti instruktur gitu. Instruktur Iya, Pak. menjelaskan kepada peserta BIMTEK. Nah, gitu. Nah, peserta diseminasi kayak gitu ya. Iya, Jadi Pak. jadi kan ini yang Bu Wulan lakukan kepada teman-teman di madrasah kan? Bener kan maksud saya? Iya, Pak. Ya, monggo Iya. betul seperti itu. Nanti diganti ya, Bu ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, teruskan Bu, monggo. Eh, Instruktur langsung ganti aja gitu ya, Pak. Iya, betul Ibu, betul. Instruktur menjelaskan materi literasi terintegrasi. Peserta diseminasi diminta untuk memperhatikan penjelasan instruktur. Instruktur menampilkan sebuah skenario pembelajaran yang mencakup beberapa literasi. Kemudian instruktur meminta peserta untuk membaca dan mencermati skenario yang ditampilkan. Instruktur dan peserta kemudian bertanya jawab terkait skenario. Yang pertama, sebutkan nilai literasi apa saja yang diintegrasikan dalam skenario tersebut. Yang kedua, di mana letak pengintegrasian tersebut dalam proses pembelajaran. Kemudian, instruktur membagi peserta ke dalam beberapa kelompok dan berdiskusi secara kolaboratif. Kemudian, setiap kelompok mengembangkan literasi terintegrasi. Selanjutnya, peserta mengisi skenario pembelajaran yang dikembangkan sesuai LK. Setiap kelompok mempresentasikan hasil skenario yang telah dibuat. Kemudian, instruktur meminta kelompok lain untuk memberi tanggapan. Oke, cukup Ibu.
Nggih, tidak usah ke kegiatan akhir, cukup yang kita bahas yang ini ya. Kita coba berikan umpan balik untuk yang kegiatan inti ya, Ibu Ulan ya. Baik, yang Ya, Pak. pertama tadi sudah terkait dengan kalimat yang digunakan di situ dengan munculnya instruktur dan peserta BIMTEK ya, Ibu ya. Nanti Ya, Pak. di ini. Oke. Terus ketika ini sudah muncul Ibu tadi kan apa namanya bagian atas itu menyajikan sebuah gambar ya Ibu ya, gambar Iya, Pak. tentang budaya hidup sehat ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, itu artinya Ibu sudah mempersiapkan gambarnya. Sudah, Pak, ada di bawah. Nah, coba. Nah, oke. Sepedanya yang mana Bu? Ini, Pak, ada di Oh samping iya iya sebelah iya iya. kanan. Oh iya, oke. Makasih. Oh iya, itu sepeda ya. Baik. Nah, seperti ini yang saya maksudkan, Bu. Ya, jadi ini sudah sangat lengkap ya, Ibu udah buat dua. Nanti apa namanya? Yang pertama apa yang saya sampaikan tadi direvisi ya, Ibu ya. Ya, baik, Pak. Oke. Terus nanti kalau sudah direvisi secara total dikirim filenya Ibu eh, atau bisa Japri gak apa-apa Bu ya dikirimkan Oh, iya, filenya Pak. Bu yang format ini ya format Word ya jangan yang PDF biar nanti bisa dijadikan contoh. Nah saya nanti ini contoh dari Bu Wulan gitu dari MI mana Bu Wulan? Dari Miss Nahdlatul Ulama, Pak. Oh Miss Nahdlatul Ulama ya terima kasih. Oke baik nanti jangan lupa ya Bu Sudah, ya ya, Pak. dikirim ya Bu ya. Oke, Pak. Oke makasih terus berikutnya Eh, belum selesai, Bu. Oh, Nah, ya, Pak. Ya, Pak. belum. Nggak apa-apa kalau memang ini nanti ini sudah lebih 10 menit yang jelas, sudah lebih dari 10 Ya, Pak. menit, tapi ini kita tuntaskan sehingga teman-teman yang lain bisa ada gambaran, Bu. Ya, Bapak Ibu Ya, Pak. ada gambaran yang harus dilakukan begitu. Ya, baik. Kemudian yang kedua, ini Ibu Wulan sudah apa namanya poin-poinnya sudah tersampaikan di situ. Terus eh, tolong agak dipertajam ya Bu ya, dipertajam terkait literasi ininya, apa namanya deskripsi atau apa ya pertanyaan-pertanyaan pemantik atau apa di sini di kegiatan intinya ini terkait dengan Hmm. literasi literasi terintegrasi, literasi integrasi ya di ini. Ya, Eh, maksud saya gini Bu. Memang dengan gambar itu harusnya kita sudah ini ya, harusnya kita sudah paham dengan berbagai macam angan-angan ya, angan-angan yang ada di kita itu harusnya misalkan guru sudah nyampe ke sana gitu. Guru sudah nyampe seperti angan-angan yang kita inginkan. Namun Bapak Ibu ternyata kan tidak semua tidak semua ini ya, tidak semua peserta ya pengalaman aja nggak usah jauh-jauh kan Bapak Ibu. Di kita saja ini kan apa jumlahnya kan ada 20 ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata yang aktif ya Bapak Ibu sampai hafal saya sampai hafal orang-orangnya itu hafal gimana Bapak Ibu itu saya sampai apa nah ada memang yang beberapa itu tidak aktif dan bahkan mungkin ketika kita memberikan penjelasan seperti ini itu nggak nyampe Ibu ya nggak nyampe kepada yang bersangkutan sehingga barangkali ya yang nggak bisa disalahkan ya Bapak Ibu ya Wong ini bisa jadi Bapak Ibu nyambi juga ya nyambi itu basa bahasa Indonesianya apa ya? Nah, jadi ada yang apa namanya sambil mengajar gitunya. Sebenarnya yang di awal disampaikan oleh Bu Am pada saat pertama kali itu memang kita harus fokus Bapak Ibu. Harus fokus ya. Kita kita ini masalah yang serius Bapak Ibu ya. Ini masalah serius. Bukan hanya masalah-masalah pelatihan. Mohon maaf Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sampai hari kelima ini masih punya pemikiran, wah wong gitu aja diadakan BIMTEK atau gitu aja kok seperti ini mohon maaf ya ini adalah hal yang serius Bapak Ibu
Ini adalah suatu hal yang serius, sekali lagi saya perlu sampaikan kepada panjenengan semuanya. Karena apa? Selama ini kita di mana saja mungkin, di mana saja sudah berada di zona nyaman kan Bapak Ibu ya, sudah berada di zona nyaman, udah enak seperti ini, nggak ada yang mengganggu, gini aja sudah cukup. Nah inilah sebenarnya yang menjadi penyakit kita Bapak Ibu. Penyakit kita yang saya maksud, bukan bukan penyakitnya Bapak Ibu ya, penyakit saya juga sih sebenarnya gitu. Inilah yang menjadi penyakit kita semua. Nah, ini apa namanya Bapak Ibu ya. Nah, keberlanjutan ya, keberlanjutan dari apa yang Bapak Ibu sudah peroleh selama 5 hari inilah yang itu lebih penting Bapak Ibu. Nah, jadi kalau didasari selama 5 hari ini kita kita ada sesuatu yang hilang, ya ada sesuatu yang hilang, kemudian materi apa, mungkin literasi sainsnya atau literasi numerasinya hilang. Waduh ya ini nggak bisa, mana mungkin kita bisa ke literasi integrasi. Walaupun ada modul, nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Bapak Ibu, Pak itu kan ada modul, iya ada, modulnya ada. Masa mau kita apa pahami, kita baca, ya usia-usia kayak gini kan ya udah nggak ini lagi Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, ini penting saya kira. Ini pelatihan ini penting Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga begitu nanti ke ke madrasah ke madrasah Bapak Ibu kalau misalkan ada peserta yang kurang begitu antusias, kurang begitu memperhatikan, Bapak Ibu coba katakan ini ya, coba katakan bahwa pelatihan ini memang memang bukan hanya sekedar pelatihan gitu loh ya. Beda, beda yang pada saat pelatihan misal apa ya pelatihan yang di apa yang di aplikasi dan yang lain itu beda ya. Itu beda. Ini langsung apa namanya pada target atau pada sasaran yang anak didik yang ada di madrasah kita. Tanggung jawab kita Bapak Ibu, tanggung jawab Bapak Ibu semuanya. Ini ya gitu. Itu ya Bu Wulan dan teman-teman yang lain ya. Ya, Pak. Ya, jadi gitu, baik. Jadi tolong dipertajam yang ini ya, yang literasinya apa? Literasi integrasinya, walaupun gambarnya sudah mulai. Nah, barangkali Bu Wulan bisa digeser lagi ke bawah, eh, di bawahnya gambar yang tadi. Terus, oke, terus, oke, terus, oke, terus, terus, ke bawah terus. Itu mapelnya mapel IPAS ya, Bu Wulan ya. Ya, Pak. Oke, baik. Terus Bu, ke bawah Bu. Kalau ini contoh ininya, Pak. Iya betul. Nah, Contoh oke. Saya skenario. memang pengen lihat ini. Nah, ini loh Bu, keterkaitan kita kita yang kita pakai itu kemarin sudah dijelaskan ya Ibu ya. Ada CK kan Ibu ya. Nah, kalau ini apa namanya? Udah muncul CK-nya ya di bawah ya. Oke. Sudah, Pak. Nah, baik. Cukup sampai di situ dulu. Coba saya lihat untuk Tapi sasaran belum C. lengkap ini, Pak. Oh, belum ya. Yang literasi budaya Belum. belum, keisi Ya, literasi sama sainsnya sainsnya. belum. Oke, ntar saya coba lihat yang literasi numerasi. Tolong dibacakan Bu, yang literasi numerasi keputus itu. Iya. Mengidentifikasi atau mengklasifikasi objek atau situasi matematika untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan dari gambar itu di sebelah mananya Bu? Saya bisa dijelaskan Bu. Dari gambar yang tadi itu numerasinya ada di sebelah mana Bu? Maaf, Pak, sebelumnya tuh untuk skenario yang bawah ini tuh hanya contoh saja, jadi tidak berhubungan dengan Oh, materi yang di atas, Pak. Jadi belum ini ya. beda materi lagi, tapi Oke. tetap ini apa IPAS ininya. Oh, belum nyambung dengan gambarnya di atas Bu ya, terkait Belum, dengan Pak. deskripsi ya dari situ. Belum ya. Belum. Oke. Coba kembali ke gambar Bu. Oke, makasih. Cukup di situ. Gak apa-apa ya Bu Wulan, ini miliknya Ibu yang kita jadikan apa namanya role lebih lebih lama untuk durasi waktunya gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Baik. eh Coba mungkin Bu Wulan kan
Bu Wulan sudah membuat desain yang seperti ini, saya minta kawan-kawan yang lain memberikan komentar dari apa yang sudah dibuat Bu Wulan ini. Oke. Ini berarti masuk masuk pelajaran IPAS, betulkah Ibu yang untuk gambar ini? Iya, betul. Betul, baik. Saya ingin Pak Medi coba. Halo Pak Medi. Iya, Pak. Ya, mohon Pak Medi untuk memberikan gambaran terkait karena ini adalah Pak Medi juga ngajar kan di MI kan ya. Iya, Pak. Nggih. Eh, Bu Wulan tadi menyuguhkan ini gambar ya ilustrasi ini akan Apa, Nak? oke akan kita bawa pada 4 macam literasi yang sudah kita pelajari. Nah, menurut Pak Medi, kira-kira monggo disebutkan mau ambil mau ambil literasi yang mana terkait dengan gambar itu, lalu dijelaskan. Monggo silakan Pak Medi. Baik, izin mencoba, Pak ya. Silakan Bapak, silakan. Ya, kalau sesuai dengan ilustrasi atau gambar yang ada di layar, di situ ada literasi sense yang pertama, itu dari buah-buahannya, Pak. Kemudian dari literasi numerisasi, literasi numerasi Numerasi. itu ada gambar ini, Pak. Ya, numerasi. Eh, Ada gambar Bapak, jam itu. mohon maaf Bapak, Bapak saya persilakan untuk ambil satu literasi aja, kemudian Oh, penjelasannya ya dijelaskan. ya, Oke, silakan. siapa? Mungkin saya mengambil literasinya tentang literasi apa numerasinya saja. Silakan, silakan. Ya, Baik, dijelaskan. baik. Eh, Sebelum kita masuk pada ilustrasi atau gambar tersebut, eh, literasi numerasi mungkin saya jelaskan ulang gitu Pak ya supaya sama-sama paham lagi gitu. Baik, silakan Bapak. Ye. Ya, literasi numerasi dalam hal ini sebagai kapasitas individu dalam menggunakan simbol ataupun angka, Pak. Begitu. Nah, dalam gambar ilustrasi yang ada di layar ini, untuk literasi numerasi itu berada pada gambar jam kalau nggak salah itu. Oke, ya. Iya. Nah, karena jam ini mempunyai angka, salah satunya sudah masuk ke dalam literasi numerasi, begitu. Kemudian dalam aspek literasi numerasi tersebut itu terdapat salah satunya konten, konteks dan juga kompetensi ya Pak ya. Hmm, hmm. Ya. Di dalam literasi numerasi konteks yang ada di gambar yaitu dalam jam itu kontennya yaitu tentang angka atau aljabar atau statistiknya. Kemudian Hmm. untuk konteks yaitu karena jam ini di seluruh baik di HP, laptop atau jam dinding itu baik di sekolah ataupun di kantor itu ada dalam hal ini saya lebih pada global. Nah, konteksnya global. Hmm. Kemudian untuk kompetensi daripada jam itu sendiri itu lebih kepada objek dan situasi matematika. Oke, oke. Oke. Oke, Oke. siapa? Terima kasih Pak Medi. Pak Medi ini merespon gambar ini fokus pada literasi numerasinya, ya, literasi numerasinya yang terfokus pada jam itu ya. Nah, saya kembali ke Bu Wulan. Saya kembali Iya, ke Pak. bulan. Sementara Pak Medi masih stay di situ ya. Nanti kita yang lain menyimak itu, yang lain menyimak. Bulan, halo. Iya, Pak. Oke, Bu Wulan, ini saya coba ingin konfirmasi kepada Bu Wulan. Gambar ini sebenarnya intinya Bu Wulan mau menyampaikan apa? Apa keempat literasi terintegrasi, Pak.
Fokusnya, Ya, fokus dari nanti kan oh, ketika gambar ini muncul, kalau kalau anak setingkat madrasah ibtidaiyah kan belum bisa menganalisis seperti Pak Medi kan. Nah, Pak Medi kan sudah secerdas itu gitu. Kalau anak anak madrasah ibtidaiyah kan belum belum nyampe ke situ itu. Nah, mereka nggak cukup, Ibu ya, Bu Wulan. Anak-anak madrasah ibtidaiyah itu nggak belum nyampe pikirannya ketika disuguhkan dengan gambar itu paling disebutkan di pikiran mereka cuma nyebutkan ya ada jam, ya ada buah-buahan, ya ada gambar sepeda, ada gambar lainnya kayak kayak gitu. Itu di level pemikiran anak-anak madrasah ibtidaiyah. Nah, tetapi bulan kan punya punya target, punya semacam apa namanya ketika nanti memberikan gambar ini punya punya deskripsi terkait gambar ini ya punya deskripsi punya punya wacana punya bacaan maksud saya gitu punya bacaan harus disertai bacaan kan Ibu ya di bawahnya gitu gitu di bawahnya gambar ini kan harus ada bacaannya kan. iya Nah, Pak. nah, kira-kira Bu Wulan itu nanti fokus mau bahas apa itu yang saya maksud ketika ada gambar Ibu seperti ini. Kira-kira mau Mungkin memfokus gambar apa namanya di pembahasan apa? di pembahasan ininya Pak Mm-mm. tentang budaya budaya hidup sehatnya kayak cara-cara kita eh, bagaimana kita apa untuk hidup sehat, makanan apa yang kita makan, Oke, kemudian aktivitasnya, mungkin itu Pak yang akan dibahas. oke cukup. Berarti pelakunya, mohon maaf, pelakunya adalah gambar yang ada di tengah itu, Bu. Gambar, Iya gambar. Pak. Nah, itu yang sebenarnya yang ingin saya konfirmasi pada Ibu dan juga untuk menjadikan bahan selanjutnya untuk teman-teman yang ada di forum ini, terutama Pak Medi, kan itu ya. Nah, kalau Pak Medi itu secara lengkap membahas tentang jam yang dihubungkan dengan literasi numerasi. Nah, ketika ketika kita menyaksikan gambar seperti itu, otomatis gambar-gambar yang ada di sekeliling kita, gambar-gambar yang ada di sekeliling anak yang bawa tali itu. Nah, otomatis kan sesuatu yang sangat berkait itu. Otomatis sesuatu yang saling berkaitan dan saling mendukung. Nah, yang disampaikan, mohon maaf, yang disampaikan Pak Pak Medi tadi fokus pada jam. Nah, gitu. Nah, bagaimana bagaimana jam, bagaimana sepeda, bagaimana si sayur-sayuran dan ada apa lagi alat olahraga itu ada bubble apa itu juga ya itu. Nah, itu mendukung kegiatan anak yang ada apa gambar anak yang ada di tengah itu. Itu yang dimaksud, Bapak. Nah, jadi seperti itu. Ketika nanti Pak Medi itu membahas tentang jam, nah hubungannya dengan ini, hubungannya dengan aktivitas gambar anak yang ada di dalam itu, yang ya yang gambar anak yang ada di dalam apa namanya picture itu ya, nanti dengan budaya hidup sehat seperti apa? Nah, jamnya ini loh yang terintegrasi dengan ini, ya gitu. Itu yang kita maksud. Nah, kalau yang Pak Medi tadi kan masih terpisah ya, Pak Medi ya penjelasannya khusus fokus pada jam gitu Pak Medi ya. Iya, Iya, tapi udah lumayan Pak Medi udah ngasih cara lengkap. Nah, sekarang Bapak Ibu ada jam, kemudian ada apa namanya buah-buahan di situ, kemudian ada sepeda. Gimana ini? Integrasinya dengan kegiatan anak yang ada di gambar itu untuk apa namanya mendukung topik budaya hidup sehat. Nah, inilah yang dinamakan sebagai literasi integrasi. Gitu Bapak Ibu. Nah, Pak Medi mungkin sudah ketemu titik terangnya ketika Pak Medi tadi menjelaskan fokus fokus penjelasannya yang sangat detail itu di jam sekarang dihubungkan dengan budaya hidup sehatnya anak yang ada di gambar itu monggo kalau sudah siap. Nah gitu Pak Medi ya mohon maaf nggak apa-apa Pak Medi untuk contoh gitu kan nggak ya apa-apa. kalau Hmm. menurut penjelasan Bapak dan Bu Wulan tadi,
karena kita terfokus dengan kurang lebihnya gambar paling besar itu Pak ya. Betul, betul. Iya, ya. Jadi kalau seperti yang awal ingin saya jelaskan tadi, keterkaitan daripada literasi yang pertama yaitu yang sudah saya jelaskan, literasi numerasi berkaitan juga dengan literasi sainsnya Pak daripada orang yang di tengah ini, yaitu geraknya mungkin kan cepat lambatnya begitu. Kemudian ketika dihubungkan lagi dengan literasi sains yang lain, itu masuk juga ke buah-buahannya, yaitu gizinya, kandungannya begitu kan. Nah, kemudian kalau kita hubungkan lagi ke literasi sosial dan budaya juga termasuk bisa Pak, karena di situ kalau kita apa ya, kita jabarkan itu ada gambar yang namanya sepeda Pak. Kalau sepeda itu rata-rata kan eh, tidak mungkin sepeda itu hanya diam di tempat, akan tetapi dibawa ke misal ke jalan besar atau ke kompleks misalnya kan. Kemudian ketika kita sudah masuk ke salah satunya dari contoh sepeda tadi, ketika kita sudah menggunakannya seperti keliling kompleks misalnya, itu sudah juga bisa disebutkan sebagai literasi sosial dan budaya begitu. Nah, kalau dikembalikan lagi ke literasi yang awal yaitu membaca, juga bisa Pak, karena dari gambar ini akhirnya orang itu mungkin searching atau mencari di buku misalkan ini maksud daripada gambar ini apa sih? Nah, di situ mungkin Pak. Oke, 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 oke. Bagus, Pak. Pak Meti. Pak Meti ini mikirnya cepet ya. Biasa dipaksa Pak. karena karena dipaksa cepet ya. Oke, bagus Pak, betul memang. Nah, Pak Meti udah menghubungkan mana literasi sainsnya, mana literasi numerasinya, mana literasi budayanya. Nah, sebenarnya dari itu sudah bisa mengawali Bapak Ibu, sudah bisa mengawali apa namanya pemahaman kita, sudah bisa mengawali pemahaman Bapak Ibu untuk bisa menerjemahkan secara lebih detail. Nah, bukankah bukankah pada saat menjelaskan literasi sains dan literasi integrasi kemarin itu ada kolom-kolomnya Bapak Ibu ya, ada ya kolom-kolom. Oh, kalau misalkan ini kemudian permasalahan teks seperti ini kontennya apa, konteksnya apa gitu kan kemarin itu ya. Ya, jadi kalau misalkan Pak Medi tadi udah menjelaskan hubungan antara satu dengan yang lainnya, itu sudah betul. Tetapi secara lebih rinci kan, oh kalau ini saya ambil yang literasi sains, oh konteksnya ini, ya gitu, ya kontennya misal terkait dengan kesehatan, dan gitu ya misalkan. Nah itu Bapak Ibu yang apa kita perlu menjelaskan kepada apa namanya peserta yang nantinya Bapak Ibu bimbing gitu ya, yang Bapak Ibu dampingi kan gitu. Nah, sama seperti halnya saya juga begitu. Eh, Ketika Bapak Ibu menjelaskan secara detail begitu, maka nanti masih ada perlu yang semacam kolom-kolom itu, eh, kolom-kolom yang betul-betul bisa menjelaskan, oh ini sainnya gini, gini toh gitu. Oh ini literasi sosial budaya di sininya. Ini literasi sehingga dari latihan ini ya, dari latihan kita selama 5 hari ini itu jelas ada hasil yang terstruktur Bapak Ibu ya. Oh, hebat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa ngikuti kayak gitu ya. Oh, kalau yang literasi sainsnya dipilah, literasi sosial budayanya dipilah, kemudian literasi numerasinya dipilah, kemudian dibeda-bedakan gitu. Wah, keren banget. Itu Bapak Ibu hasil yang luar biasa. Gitu. Nah, sehingga ketika nanti visitor itu datang ke madrasah Bapak, ini, misalkan Pak Medi dalam beberapa hari yang akan datang ini, dalam waktu dekat akan kedatangan tim visitor gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, datang, kemudian apa Pak hasilnya gitu. Pak Medi kan mewakili madrasah. Nah, Pak Medi nggak boleh lari. Oh, itu ada tim visitor. Saya tak sibuk kemana gitu ya misalkan. Saya saya misalkan
operator madrasah. Nah, misalkan Pak Adi ya gitu ya. Saya akan operator madrasah, tugas saya banyak. Wah, lari gitu ya Pak Adi ya. Halo Pak Adi, ada Pak Adi? Ya Pak, halo. Oh iya, gitu Pak Adi ya. Jadi misalkan besok Pak Adi kedatangan ini visitor. Nah, ini yang Bapak suguhkan. Ini loh, oh ini Pak, kok keren banget nih. Nah, jadi kayak gitu. Jadi nggak boleh ya Pak Adi besok pas ada tim visitor, ini ada tugas saya saya Siap Pak, operator saya operator madrasah. siap Pak. Selalu standby nih. Iya, iya, iya. Gitu Pak Adi ya dan teman-teman yang lain. Begitu juga kawan-kawan yang lain, Pak Jimmy juga gitu ya. Oh iya, oh iya. Sebentar, mumpung ini kelihatan. Pak Miftahul Huda sudah muncul nih. Sebentar. Sebentar ya Pak Meti ya sama Bu Wulan ya ntar. Nggak apa-apa ini. Pak Miftahul Huda, saya sapa. Bapak, halo. Halo Pak Miftahul Huda. Halo Pak Miftah. Oh. Berarti oke masih ini masih belum belum ada belum ada orangnya tapi namanya sudah ada. Oke. Baik. Saya lanjut ya Pak Pak Adi, Pak Medi, Bu Wulan ya. Jadi keterkaitan itu harus benar-benar tidak hanya apa bisa kita ucapkan, jangan Bapak Ibu. Harus ada tulisan, harus ada tulisan yang menyatakan bahwa ketika ketika orang lain melihat tulisannya Bapak Ibu, ya, misalkan tulisannya Pak Adi ditanya oleh kawannya yang ada di madrasah, Pak Adi mohon diberikan petunjuk deh gimana ini pengintegrasiannya. Nah, Pak Adi cukup ngasih gambarnya ini, kemudian gambarnya seperti ini ya, yang ada di layar itu literasi sainnya kayak gini, literasi ininya kayak gini. Oh, ini CP-nya sain ini, nah, CP-nya sain ini, kemudian CK-nya berada di CK berapa, ambil kompetensi berapa. Pak Ali ngomong mudah ya Pak Adi ya. Pak Ali, Pak Ali ngomong mudah. Eh, iya ya. Ini kan yang diberikan kan yang ideal ya Pak Adi, Pak Sutrisno. Idealnya kayak gitu. Ya, jadi saya bicaranya yang ideal kan. Masa saya udah Pak gitu aja cukup, udah bagus. Ya ya nanti jadinya ke yang semakin bawah Bapak juga semakin lunak lagi. Udah gitu aja udah cukup. Udah yang penting sudah ada tulisan cukup. Nah gitu kan akhirnya gitu nggak boleh ya. Jadi ibaratnya kayak gitu Bapak. Jadi misalkan ah, yang saya berikan ini gajah kepada Bapak Ibu, nanti ke peserta yang bawahnya jangan jadi semut ya, jangan jadi semut, jangan jadi ayam gitu. Kalau saya memberikan gajah segini besarnya, ya apa namanya ini apa namanya kita sudah sharing banyak gitu, tapi ternyata nyampe ke bawah kok tinggal buntutnya gajah. Nah, gitu loh. Maka kan ini nggak boleh yang begitu gitu Bapak ya. Sehingga mohon dengan sangat nanti ini dijaga ya Bapak Ibu ya. Kita jaga benar-benar apa namanya apa yang sudah kita peroleh untuk bisa kita terapkan kepada peserta BIMTEK di berikutnya gitu ya. Jadi gitu ya Pak Sutrisno ya, Pak Medi ya, kemudian Pak Adi, Bu Umi, Bu Wulan. Jadi ini kalau misalkan saya ngambil salah satu gambarnya milik Bu Wulan ini sudah cukup ya, cukup kita bawa ke mana sainsnya, mana numerasinya, mana sosbudnya, mana literasi membacanya. Nah, di sini itu. Bu Wulan, halo Bu Wulan ya. Iya, Pak. Nah, Bu, ini setelah setelah ada ini ya, setelah ada gambar ini di samping kiri atau kanannya nanti dikasih bacaan ya, Bu ya. Dikasih bacaan. Ya. Mm-mm. Deskripsinya ya, Pak. Iya, deskripsinya kayak apa gitu. Nah, apa yang Ibu inginkan itu bisa informasinya terwakili pada narasi yang ada di situ kayak gitu. Nah, karena Iya, Pak. level belajarnya anak sekali lagi level belajarnya anak MI itu ya memang kita harus benar-benar
menuntun ya, menuntun, mendampingi dan membimbing ya, gitu kayak gitu. Nah, apa nanti yang dikirim ke saya sudah lengkap ini Bu ya, sudah lengkap dengan apa-apa yang sudah saya sarankan tadi Bu ya. Ya. Oke, Bu Kalau Wulan, untuk skenario yang bawah ini, Pak, apa harus diganti? itu Apa? tapi belum nyambung ya Bu ya dengan gambarnya Bu ya, Belum, Pak. belum. Ini hanya Sebenarnya contoh untuk skenario. betul, apa skenario ini sudah bagus oh, Bu. Ini udah bagus, hanya bisa di ini Bu, di disambungkan dengan Hmm, gambarnya Ibu kan gitu. iya, Pak. Mm-mm. Jadi ini kalau 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 saya minta ini biarkan gini aja formatnya. Nah, Ibu ini apa namanya menghubungkan skenario ini dengan gambar yang Ibu tampilkan di atas, gitu Bu ya. Iya, Pak. Nah, CK-CK-nya juga diambil. Nah, ini kan apa namanya yang saya maksudkan tadi, coba geser ke bawah, Bu. Geser ke bawah, Bu. Konsentrasi ke CK-CK-nya, agak ke atas, ditengahkan CK-CK-nya. Oke, baik, cukup. Cukup ya. Nah, ini Bapak Ibu yang kan ada sasaran CK kan di sini ya, sasaran CK. Nah, ini yang saya maksud tadi, Bapak ya. Jadi yang saya maksudkan untuk di literasi numerasinya ini ambil CK berapa. Nah, di bawahnya ini kan deskripsi CK ya, Bu Wulan ya, deskripsi CK-nya ya. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. nah Bu Wulan ini Hmm. malah nambah tugas Bu Wulan ya. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Nanti gini Bu, apa namanya? Ibu berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di situ, boleh dengan Pak Adi, boleh dengan Bu Eka, boleh dengan Pak Enggar atau teman-teman yang lain. Nah, ini dilengkapi. Jadi kalau ini sudah ada CK2 dengan deskripsi seperti ini, nah ini apa namanya dilengkapi sekalian wacana atau bacaan di atas yang lengkap dengan gambarnya itu. Nah, di literasi numerasinya itu apa namanya konteks dan kontennya konteks konten itu dilengkapi sekalian ditulis di sini Bu. Wih, untuk keren Bu. Nah, gitu. Keren. Saya ngomong enak tapi yang jalani susah. Ya. Oke. Ya, ya Iya, bulan Pak. ya. Bisa Coba. ini. Oke, biar bisa bulan sama siapa di ininya untuk temannya di satu madrasah. Pak Enggar, Pak. Siapa Bu? Pak Enggar. Oh, Pak Enggar. Wah, Pak Enggar Iya. pasti hadir kok itu. Ini dari Pak Enggar selalu di depan pintu kok saya sampai sampai keingat gambarnya selalu seger ya, selalu tersenyum di depan pintu ya. Pak Enggar ya. Hmm. Ya Pak Enggar ya. Mana Pak Ya Enggar? Pak, siap. Oh iya. Oke, nah ini Pak Enggar ya kan? Wih, gambarnya. Oke, Pak Enggar. eh, Bapak kan satu madrasah dengan Bu ini ya, dengan Bu Wulan ya, Pak Enggar ya. Ya Pak. Nah, nanti mohon dibantu Pak Enggar untuk kesempurnaan dari apa yang sudah Bu Wulan buat di situ, melengkapi, nggih, melengkapi eh, Ya, ya, Pak. apa namanya hasil dari yang ingin di RTL-kan oleh Bu Wulan beserta panjenengan otomatis. Jadi Pak Enggar dan Bu Wulan kan di satu madrasah gitu. Jadi kayak kayak gitu Ya, Pak. ya. Bisa 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 ya Pak Enggar ya. Hmm. Ya Pak ya. Heeh. Jangan jangan lama-lama ya Bu ini Bu Wulan dan Pak Enggar karena eh, hari ini kan sudah terakhir kan ya. Hari ini udah terakhir. Terus nanti kan ini Perticeng kan, Perticeng terus kemudian nanti ada Bu Ainin kan, ada Bu Ainin untuk apa untuk yang nemani Bapak Ibu semuanya sampai di akhiran kayak gitu. Nah, eh ini kalau bisa hari ini ya, Bu Wulan ya, Sampai malam ya, Pak, terakhir. sampai Boleh malam nggak, Pak? Bu. Saya itu apa setiap menunggu pekerjaan teman-teman sampai malam ya gitu.
Lah itu mesti malamnya malam apa gitu. Malamnya sekarang atau malamnya besok gitu biasanya. Jadi sampai besok, sampai besok-besok gitu. Oke, baik. Tapi hari ini ya Bu ya. Malam nggak Ya, apa-apa. Oke, gitu ya. ya nanti diusahakan. Oke, siap bulan. Ya, baik. Terus ini tadi udah termasuk tadi ya bulan ya mengganti mengganti redaksi di situ dari guru menjadi instruktur, kemudian siswa atau siswa atau peserta didik diganti menjadi peserta pelatihan ya, peserta Ya, Pak. pelatihan. Ya, baik. Ada masukan dari kawan-kawan yang lain? Silakan, mumpung ini share screen-nya masih ada. Silakan Bapak Ibu. Pak Agus Setiawan sudah hadir Pak Agus. Sudah, Pak. Oh, sudah. Baik. Cuman untuk kameranya tidak bisa aktif, rusak, Pak. Oh, gitu Pak Agus. Iya, Pakai pakai handphone atau pakai laptop Pak Agus? pakai laptop. Handphonenya buat disangkut di atas, buat sinyal. Oh, oh gitu ya. Bahwa Soalnya susah sinyal, Pak, di sini. oh, perjuangan betul ya Pak Agus berarti ya. Cuma iya, terima kasih Pak. Pak Agus satu satu madrasah dengan siapa Pak Agus? Bu Agimah. Bu Agimah juga sama. Oh, gitu ya. Oke, oke, oke. Baik, baik. Soalnya sekolah kami paling pelosok sendiri, Pak. Di mana itu Pak Agus? Di Aku Timur, Madang Suku 1. Oh, Ada. lah nanti kalau tim visitasi datang itu eh, dari kota berapa berapa jam Pak Agus? Naik apa gitu? Mungkin kalau dari kabupaten 2 jam ya, Pak. Kalau dari Palembang itu, dari Heeh. kotanya mungkin 5 jaman. Oh, dari Palembang. Oke, oke, oke. Heeh. Oh, ada kendaraan umum ya Pak Agus ya? Untuk sampai di sekolah atau madrasahnya Bapak. Nggak ada, Pak. Enggak Mungkin ada ya. naik travel atau motor. Oh, Kalau travel susah oh, masuk ke sini jalannya agak susah juga, Pak. oh, gitu ya Pak Agus ya. Oh, iya, 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 iya. Iya, mohon maaf Pak, mohon maaf ya Pak Agus ya. Tadi di pertama saya panggili, terus Pak Agus kok belum muncul ya? Apa seperti apa? Karena mungkin kan yang kita bayangkan juga, ya juga mohon maaf ya, barangkali kita, saya, kemudian ada Pak Samsul, ada Bu Aam, ada Bu 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 In, Bu In ya, ada Bu In, itu kan Bu Ainin maksud saya, ada Bu Ainin, itu kan tempat tinggalnya ya di kota kan ya di kota sehingga ketika pada saat kita mengabsen Bapak Ibu kemudian kita pengen konfirmasi kehadiran Bapak Ibu itu terkendala sehingga di pikiran saya terutama wah ini Bapak ini kok belum hadir jam sekian gitu ya mohon maaf barangkali ini apa eh, pikiran saya salah ya apa sudah Bapak Ibu konfirmasi ternyata tempatnya jauh juga gitu. Hadir aja udah lumayan Pak gitu ya hadir aja udah lumayan nah ini tempat kita memang nggak bisa seperti disamakan dengan yang di kota gitu Pak Agus ya baik tapi eh, tugas-tugas dan Siapa? tugas-tugas dan yang lain sudah lengkap ya Pak Agus ya yang ada di LMS. Halo Pak Agus ya ini bukti kalau sinyalnya hilang nah oh muncul lagi ya gitu ya Iya, oke Pak. oke. Ngekelas tadi, Pak. Iya. Keluar lagi. Oh, iya, 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 betul, betul. Iya. Pak Agus, tapi tugas-tugasnya sudah lengkap, Bapak ya? Tugas-tugasnya Bapak yang ada di LMS ya? Insya Allah sudah, Pak. Ya, Cuma iya, tinggal nambahin dikit-dikit lagi yang kurang. iya, iya, iya. Oke, oke. Saya pagi, Ngekelas lagi. ini untuk teman-teman yang lain ya, saya tadi pagi ngecek untuk yang RTL-nya. Yang RTL, apa namanya, semasa masih bisa dibenahi, tolong dibenahi ya Bapak Ibu ya. Eh, Mohon maaf untuk RTL-nya tadi pagi itu masih 4 saya lihat masih 4 peserta yang sudah diupload gitu. Nah
Di antara keempat itu saya coba periksa satu-satu. Itu ada yang sudah nyantol, ada yang masih perlu pembenahan begitu. Yang formatnya Pak Medi belum sesuai ya Pak Medi ya untuk yang di RTL. Pak Medi, halo. Iya, Pak. Ah, yang Iya, yang Bapak upload untuk RTL yang kolom-kolom itu ya Pak Medi ya, betul ya? iya, Pak. Karena semalam itu sebenarnya sesuai dengan seperti Bu Wulan kan. Ah, 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 ah. Nah, ketika dia upload itu nggak tahu karena jaringan apa-apa, itu kena tolak, Pak. Ini kebanyakan katanya gitu loh, kurang lebihnya. Jadi Oh, akhirnya saya edit lagi. disederhanakan. eh, iya gitu, Pak. Jadinya itu gitu ya Bapak ya. Iya, 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 ya iya. coba nanti saya coba lagi, Pak. Iya, iya. Kalau Ah, ah. sebenarnya sih Pak, kalau kalau itu memang menjadi kendala sih juga kita maklum kok, kita maklum dengan keterbatasan keterbatasan karakter yang ada di situ memang kita apa tidak bisa menganggap itu selesai yang ada di RTL itu nggak bisa. Maka untuk yang ini Bapak ya, Bapak Ibu, udah Pak Medi kalau memang menyusahkan Bapak, saya nanti malah Pak Medi doakan yang macam-macam saya malah malah gak enak ya ini Pak Ali kok apa menyusahkan peserta gitu ya itu saya malah gak Ya, enak udah nanti saya coba dulu, Pak ya. nah, iya gini aja Iya, Pak ya Bapak Ibu yang ada di forum ini eh yang file sudah dibenahi termasuknya yang milik Bu Wulan ya Bu Wulan halo yang masih Iya, ada Bu Pak. Wulan ya Bu Wulan ini Masih. mohon dikirim dikirim ke saya ya Bu ya yang format Word-nya ya Bu ya kalau sudah Baik, jadi Pak. ya kalau sudah jadi nggih. Iya, Pak. Iya, terima kasih. Itu aja. Kalau yang Bapak Ibu sudah upload itu, jika masih memungkinkan, monggo dibenahi Bapak Ibu, karena itu yang kelihatan di aplikasi Bapak Ibu, ya, yang kelihatan di aplikasi, apa namanya, dan itu yang apa namanya, kita memberikan nilai yang bisa kita berikan nilainya di situ yang kelihatan. Kalau yang nilai kognitif dan yang lainnya kita belum belum bisa untuk menarik nilai itu Bapak Ibu. Jadi yang sudah ada gitu ya. Ya, jadi gitu. Monggo Bapak Ibu, saya kira untuk apa namanya peer teaching ini intinya dari situ. Ya, yang jelas gak mungkin kayaknya kita ingin berikan kesempatan satu per satu. Apalagi kan masukannya mesti banyak gitu ya. Apa-apa yang harus kita benahi juga banyak gitu. Contohnya saja yang di Bu Wulan yang di Bu Wulan ini tadi gitu. Ya, sementara saya panggil dulu Bu Wulan ininya tetap biar saya screen ya. Oh, ini Iya, Pak. ini HP-nya Bu Wulan ya. Iya, Pak. Oh gitu. Apa ada keberatan mungkin mau dipakai untuk komunikasi seperti komunikasi ke yang lain atau seperti apa? Enggak, Pak. Enggak ya. Oh ya. Oke, baik. Saya sapa dulu Bu Kiki. Bu Kiki, halo Bu Kiki. Halo Bu Kiki. Bu Kiki, halo. Oh, Bu Kiki lagi kemana? Terus Bu Eka, halo Bu Eka, Bu Eka. Iya, Bapak. Oh, Bu Eka ada. Oke, Bu Eka sudah menyimak tadi ya Bu Eka ya apa yang kita perbincangkan mulai awal tadi ya. Sudah, Bapak, sudah. Oh sudah, oke. Ya. Terus kemudian yang miliknya Bu Eka apa? Sudah sesuai ya dengan apa yang tadi kita bahas? Kalau punya saya itu Pak, apa namanya untuk sasaran dari RTL saya itu hanya guru saja. Jadi di situ nanti apa namanya rencana saya Bapak mengenai RTL-nya itu tidak hanya memberikan pemahaman kepada guru itu tentang literasi terintegrasi, tapi juga pembuatan skenario-nya Bapak. Jadi Hmm. kalau tadi
kami yang ikut peserta BIMTEK ini adalah perpanjangan tangan dari instruktur BIMTEK-nya, maka di sini saya memposisikan guru-guru sebagai perpanjangan tangan saya, Bapak. Karena kebetulan di sini saya ini hanya guru mata pelajaran sekaligus staf administrasi di Oke, sekolah, oke, Bapak. oke, Jadi oke, siap, nanti Mbak. itu Iya, juga bisa, iya, iya. Jadi bagus Bu itu Eka. nanti juga bisa, iya Bapak, seperti Ya. itu. Jadi sudah saya siapkan untuk apa namanya literasi terintegrasinya, materinya juga materi tentang skenario pembelajaran, pembuatan Oke. skenario pembelajaran. Hmm, Tapi saya masih ambilkan skenario pembelajaran yang sama dengan Bu Ulan karena kebetulan kemarin saya sekelompok dengan Bu Ulan. Jadi untuk skenario pembelajarannya kurang lebih sama Bapak, sama. cuma saya sudah Oke. berikan cuma saya sudah berikan apa namanya perbaikan di bagian mana tadi Bapak ya yang belum itu untuk Bu Ulan. Oke, oke. Sasaran kompetensinya Bapak Oke, oke, sudah oke. saya lengkapi. Oke, oke, siap, siap, siap. Iya, iya, betul, betul. Berarti Bu Wulan apa namanya ya memposisikan seperti saya berarti ya kalau saya itu perpanjangan dari yang atas, Bu Wulan nanti perpanjangan dari saya dan teman-temannya Bu Eka perpanjangan dari Pak. ya. Yang guru, Iya. yang Bapak Ibu nanti BIMTEK itu, yang Bapak Ibu diseminasi berarti perpanjangan dari Bu Wulan dan kawan-kawan gitu ya. Oke, Seperti itu oke. Bapak. Nah, yang susah sesuai ya. Sesuainya ini mau kemana nih? Sesuainya mau kemana? Sesuanya jadi sasaran kita semua. Oke, oke, siap, siap. Oke, yang penting jangan mengurangi makna dari apa yang sudah kita peroleh ya Bapak Ibu ya. Intinya esensinya apa yang ada mulai dari awal sampai hari ini itu isinya kayak apa. Tolong kalau bisa ditambah, jangan dikurangi ya. Jangan dikurangi kalau bisa ditambah. Artinya penambahan itu dari segi apa penyesuaian pada lokasi Bapak Ibu berada, lokasi madrasah kan gitu ya. Kita juga jangan terlalu memaksakan diri pada saat di skenario pembelajarannya Bapak Ibu ini atau di yang lain itu muncul ada InFocus, ada LCD, ada yang lain-lain. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi latar belakang madrasah yang Bapak Ibu mengabdi kayak gitu ya. Nah, sehingga nanti harapannya adalah orang-orang AKMI itu adalah orang-orang yang bisa membaca situasi ya gitu. Orang-orang AKMI itu adalah orang-orang yang bisa ngemong. Orang AKMI itu adalah orang yang bisa apa namanya atau enak diajak komunikasi dan istilahnya apa bisa bisa mengerti satu sama lain. Nah, sehingga kalau sudah ini sudah terjadi di lingkungan Bapak Ibu, saya yakin gitu loh ya. Intinya kawan-kawan yang ada di madrasah Bapak Ibu itu membutuhkan Bapak Ibu gitu loh. Jangan sampai justru kehadiran Bapak Ibu itu menimbulkan rasa takut dan rasa tidak nyaman di madrasah. Nah gitu, wah ini ada orang AKMI ini apa namanya sok-sokan ini ya gitu ya, sok-sokan, nah gitu. Wah itu menimbulkan ketidaknyamanan. Sehingga ibu bapak juga nggak nyaman, teman-teman yang di madrasah juga merasa tidak nyaman, merasa diawasi lah, merasa ini dan itu. Itu udah ya. Jadi ya, yang sabar ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika di madrasah mungkin menemui kalimat-kalimat yang barangkali kurang mengenakan atau apa ya biasa saja itu biasa. Saya juga belajar sama dengan Bapak Ibu. Nah, jadi harapannya kayak gitu. Em, ini di jam 9.40 ya. Barangkali ada satu yang satu lagi, satu lagi yang mungkin punya sesuatu yang berbeda, punya sesuatu yang berbeda di sini. Silakan, Kak. Saya kira untuk Bu Wulan, terima kasih banyak Bu Ya, Wulan. Cukup untuk presentasinya. Kasih plus G buat Bu Wulan ya. Oke, ya Kak. baik. Makasih Bu Wulan. Mau tanya boleh nggak Pak? Oh silakan, silakan Bu Wulan, silakan, silakan. Untuk ini pengumpulan nanti di LMS gimana ya Pak? Kira-kira ini kayaknya kebanyakan kalau untuk Jangan Bu,
Jangan. LMS tidak akan bisa mengcover ini, Ibu. Ya paling kotak-kotaknya saja. Paling kotak-kotaknya Iya, aja Pak. belum tentu cukup itu. Jangan. Makanya apa namanya? Kalau Ibu tidak berkeberatan, boleh di-share di grup atau kalau Ibu nanti mungkin mikir gimana-gimana gitu ya. Itu saya minta share secara pribadi saja, Bu, ke saya ya, Bu Wulan ya, gitu. Nanti Iya, Pak. akan saya teruskan ke kawan-kawan instruktur gitu. Ya, Baik, oke. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Bulan. Ada yang lain, monggo. Izin bertanya, Pak. Silakan, Bu Kiki ya. Itu iya, Pak. Ya, Itu silakan Bu ketika Kiki. monitoring nanti untuk itu apa namanya pihak AKMI itu apa nanti dari madrasah itu ada bentuk fisik Pak hasil dari kita BIMTEK kan kan tadi kan sudah dijelaskan membuat RTL dan sejenisnya ya Pak ya untuk pembedaannya lebih bagus Hmm, itu kan sudah ada poin-poinnya apakah nanti hmm, harus ada bukti fisiknya ya oh kita hasil dari BIMTEK itu sudah seperti ini kayak gitu apakah harus hmm, Pak. hmm. Sebenarnya bukan menjadi sebuah keharusan, Ibu, ya. Tapi kita juga maklum ya, yang visitor itu kan juga manusia ya, Bu ya. Jadi visitor Iya itu Pak. juga sama dengan kita lah gitu, sama-sama dengan kita. Ketika tim visitor itu datang ke madrasah Ibu, nanti juga akan menanyakan gimana binteknya, kemudian hasilnya kayak apa gitu ya. Nah, intinya bahwa ketika Ibu nanti itu dipertemukan dengan visitor ya, dengan visitor, yakinkan Bapak Ibu ya. Yakinkan pada visitor itu bahwa Bapak Ibu Bapak kompetensinya udah cukup gitu loh, sudah cukup punya kompetensi untuk apa bagaimana meneruskan apa yang diperoleh pada saat bintek ini gitu, termasuk bagaimana mempraktekkan yang literasi integrasi ini pada mapel yang Bapak Ibu ini. Biasanya Bapak Ibu biasanya tim visitor itu nanya misalkan Bu Kiki, Bu Kiki ini guru mapel atau guru kelas, Bu Kiki? Guru mapel Pak. Guru mapel apa, Bu Kiki? Guru mapel bahasa Arab. Wih, bahasa Arab ya. Guru mapel bahasa Arab. Oke. Otomatis gini ya, langsung ini di pikiran ini, ya apa caranya ini ya, gitu ya. Eh, Bahasa Arab ya. Nah, kalau di bahasa Arab kan juga nggak begitu jauh dengan literasi yang apa namanya, yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan, juga nggak jauh dari itu. Mestinya eh, bagaimana literasi integrasi itu bisa bisa kita terapkan. Itu yang biasa memunculkan gambar itu di pelajaran IPA biasanya, Bu. Biasanya IPA. Nah, IPA itu kayak apa? Eh, Kemudian tak tanya dulu, Bu Kiki, untuk pelajaran bahasa Arab itu, Bu Kiki kelas berapa ininya yang dipegang? Semua kelas, Pak, dari kelas 1 sampai kelas 5. Oh, Karena heeh. baru guru mapelnya cuma satu, Mas Ian. Hmm, terus itu apa namanya? eh, Kira-kira pada jenjang atau pada kelas berapa yang di bahasa Arabnya itu sudah ada gambar-gambar yang mirip dengan bahasan bahasan yang ada di kita itu. Di kelas berapa kira-kira? Kalau untuk kayak langsung jadi satu itu nggak ada, Pak. Karena kan kalau dalam bahasa Arab cuma seperti kayak bahasa Indonesia, perkenalan, Hmm, terus kan nanti nama-nama buah, terus nama-nama hewan, nama-nama pekerjaan, profesi itu aja, Pak Mas Ian. Masih ke tahap itu. Jadi kita hmm, metode kayak kosakata, komunikasi, hmm, terusan kita membahas tentang nama-nama hewan, tumbuhan, hmm, anggota tubuh, sama hmm. profesi. Masih sebatas itu, Pak. Hmm. Kalau kalau Ibu mengajar di level kelas 1, 2, 3 dan seterusnya itu, terus kemudian sekarang sudah dapat materi integrasi seperti ini, kira-kira angen-angennya
angan-angannya Bu Kiki nanti mau di seperti apa untuk yang pembelajaran bahasa Arab? Ya tidak selalu kan Ibu, artinya gini, artinya sudah benar Ibu di pembelajaran secara parsial itu kan, oh ini cuma mengenali apa perkenalan, kemudian yang ini mengenali ya buah-buahan dengan berbahasa Arab, mengenali. Nah, eh, di pikiran Ibu sekarang mungkinkah? Nah, mungkinkah literasi sains, literasi membaca, literasi sosbudnya, literasi numerasinya nanti, nah, itu difasilitasi dengan bahasa Arab yang Bapak yang Ibu pegang gitu. Kalau untuk membuat teksnya itu pasti bisa, Pak. Kalau untuk Hmm. cuma untuk dimasukkan aja tuh, Hmm. Pak. Kan kita harus membuat ceritanya dulu biar bisa Hmm. masuk ke dalamnya. Mungkin Hmm. kalau untuk yang terlalu ke sains itu nggak bisa. Cuma Hmm. kalau untuk numerasi itu bisa masuk ke bab itu, bab alamat rumah, Pak. Hmm. Alamat rumah, nama-namanya itu untuk Oh, daerah. oke, oke, Ya, oke, masuk oke, ke ya. situ. Sosbudnya juga masuk Bu ya itu ya. Ya, masuk, Oke, Pak. oke. Cuma kalau untuk ke sains banget ke dalamnya Hmm. Hmm. mungkin nggak bisa Nggak bisa. karena menjelaskan Hmm. hanya Nggak apa-apa menjelaskan Bu. Iya, nggak apa-apa, cukup. Jadi seperti yang kemarin kemarin dijelaskan oleh instruktur kan tidak harus keempat-empat literasi muncul secara bersama kan. Jadi boleh ya, ya ya, minimal dua atau tiga boleh nggak masalah. Hanya memang Ibu kan ya, sekarang itu yang kita jadikan fokus itu kan kecakapan hidup kan Bapak Ibu. Ya intinya apa toh Bapak Ibu? Intinya kita pada saat melakukan melakukan fintech Akmi itu endingnya bahwa nanti eh, kecakapan hidup anak-anak ya, kecakapan hidup peserta didik itu bisa meningkat dengan perubahan zaman yang seperti ini gitu loh. Intinya di situ sebenarnya. Sehingga yang saya maksud dengan kecakapan hidup itu kan bagaimana siswa membaca situasi, membaca lingkungan, membaca alam, membaca apa namanya orang-orang yang ada di sekitar kita itu kan berliterasi sebenarnya ya. Berliterasi dilatih lewat itu intinya ada perubahan. Nah, jadi ketika ibu mengajar bahasa Arab itu juga juga tidak hanya apa namanya di level yang lebih tinggi itu ya kalau kelas kelas 1 atau kelas 2 mungkin masih berkenalan dulu pelan-pelan yang ringan-ringan kan gitu ya. Nah, di kelas 5 atau kelas 6 nah ibu kan punya sesuatu yang ya dari rekodnya kelas 1 kelas 2 kelas 3 lo kelas 6 sudah waktunya untuk gini. Itu dipakai Bu, diterapkan. Nah, bahasa Arab yang terpakai itu yang sekarang ini di yang yang laku itu kan bukan kosakatanya kayak gini, kemudian aturan-aturannya kayak gini. Kalau di bahasa Inggris ya harus grammarnya kayak kan nggak seperti itu. Sekarang itu kan yang apa yang laku itu kan bahasa pasaran kan Bu ya. Nah, bagaimana mereka bercakap-cakap, bagaimana mereka berkomunikasi dengan di sekitarnya dengan tidak apa ya, dengan tidak muluk-muluk gitu loh ya. Nah, jadi bahasa pasar justru malah yang dipakai. Nah, itu yang Ibu justru kenalkan gitu loh. Oh, ini di luar tuh kayak gini harusnya kayak gitu. Nah, kayak gitu Bu. Jadi nggak ini ya, tidak terus harus ada apa namanya aturan-aturan yang mengikat sehingga anak-anak malah kesusahan gitu. Nah, sehingga para visitor nanti Ibu kembali ke yang tadi, jika memang Ibu merasa cukup dengan nanti itu berkomunikasi bisa meyakinkan para visitor, yakinkan aja Ibu. Ya, terkait masalah bukti fisik ya, terkait masalah bukti fisik, jika seperti yang dicontoh milik Bu Wulan tadi itu kira-kira cukup untuk jadikan bukti fisik, ini Pak hasilnya rangkuman dari apa yang akan kita terapkan ini loh Bu yang akan kita terapkan itu seperti ini, gitu aja. Nah, itu insya Allah cukup. Ya, jadi apa namanya? Yang jelas pasti ditanya, Bu. Pasti ditanya. Terus sudah dipraktekkan belum? Lah kalau misalkan hari ini masih masih kita berproses untuk bintek, terus tiba-tiba instruktur visitasinya datang, nah kapan praktekannya? Desainnya juga belum selesai, kan gitu ya. Nah, jawab aja apa adanya, tapi jenengan sudah banyak ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Gitu.
Nggak usah dibuat-buat, Bu. Wis, jawab apa adanya gitu. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu kesulitan, apa namanya, belum cukup dengan bekal yang ada di Bimtek daring ini, Bapak Ibu tanya, tuh, eh, kalau disalahkan, tanya yang benar gimana, ngono, jadi gitu. Jadi biar 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 yang tim visitasi juga ada ada masukan kepada madrasah Bapak Ibu, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, gitu Bu Kiki, kira-kira cukup? Cukup, Pak. Ye, Terima kasih untuk arahannya, makasih, Pak. makasih banyak Bu Kiki. Silakan, masih Izin bertanya, Pak. silakan. Ini, Ya, ini kan karena oh Pak saya Medi. Medi, Pak ya. Iya ya Ya, Pak Medi, ada silakan. saya dengan Bu Kiki kan satu atap satu madrasah. Mm-mm. Nah, hanya bedanya mungkin Bu Kiki guru mapel, saya guru kelas begitu. Hmm. Nah, ini yang saya ingin tanyakan tuh begini, Pak. Apakah kemungkinan besar memang didatangi per sekolah atau bagaimana Pak nanti dari tim visitor? Karena kami ini memang ada kepala sekolah tetapi berbentuk yayasan, Pak. Berarti Hmm. kan dalam hal ini harus menembusi 2 orang lah kurang lebihnya kan, Hmm. begitu. Hmm. Nah, kalau memang pasti per sekolah atau misal dalam satu kabupaten, misal cukup satu sekolah yang diwakili didatangi visitor atau bagaimana? Oke, ya, makasih Pak Medi pertanyaannya. Di aplikasi Bapak Ibu, mungkin mungkin Bapak Ibu di app madrasah itu ya, di madrasah itu kan ada peserta, ada menu peserta, ada menu instruktur ya di situ ya. Kalau Bapak Ibu melihat di aplikasi itu. Nah, ketika Bapak Ibu search di situ itu SMS 1008 ya. Sumatera Selatan 1008 nggih di situ nggih. Nah, maka di sana akan muncul instruktur literasi sainsnya siapa, literasi sosbudnya siapa. Kemudian di bagian kanan Bapak Ibu coba digeser itu ya, digeser bagian kanan. Di sana kan ada 2 visitor ya Bapak Ibu ya. Sudah dilihat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu lihat siapa yang akan datang di madrasah Bapak Ibu. Sudah ada di situ. Sudah ada. Nah, di situ sudah ada siapa yang akan datang di madrasah Bapak Ibu. Saya melihat ada dua visitor yang akan datang ke madrasah Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu bisa berkomunikasi, bisa WA loh. Silakan di apa namanya, silakan di WA visitornya. Bapak, Ibu, visitor, silakan datang ke madrasah saya sudah siap. Wah, menantangin ya gitu ya. Jadi gitu loh, gak apa-apa. Ada nomor WA-nya Pak 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 Medi, ada di sana. Nah, terkait dengan apakah satu madrasah akan didatang apa namanya, setiap madrasah akan didatangi gitu kan, yang jadi permasalahan tadi. Nah, di SMS 1008 itu kan ada 11 madrasah kalau nggak salah. Ada 11 madrasah. Nah, 11 madrasah itu biasanya tim visitor itu akan datang dalam waktu berapa hari gitu, Bapak Ibu. Nah, berapa hari? 2 hari atau 3 hari. Nah, yang jelas 2 atau 3 hari itu tidak cukup Bapak Ibu untuk datang satu, satu, satu. Apalagi lokasinya Bapak Ibu jauh, saling jauh gitu ya di tempat-tempat yang kemungkinan para visitor ini juga susah untuk menjangkau. Nah, terkait dengan kemungkinan didatanginya ini ya probabilitas Bapak Ibu. Nah, kira-kira yang daerah menantang ini ya gitu loh ya. Kira-kira yang daerah menantang di SMS 1008 itu daerah mana? Mungkin yang visitor sudah membaca ya gitu loh. Bisa jadi, bisa jadi yang akan didatangi adalah daerahnya Pak Agus bisa jadi. Nah, Pak Agus yang susah sinyal gitu ya. Sama buah gimana ya tadi kalau nggak salah Pak Agus dengan buah gimana. Nah, bisa jadi begitu. Nah, yang di kota, yang dekat dengan kota, barangkali kemungkinan bisa di skip, kayak gitu. Karena apa? Di kota itu di pikiran kita terkait dengan fasilitas,
terkait dengan sarana dan prasarana itu bisa jadi sudah mendekati, bisa dilaksanakanlah apa yang diperoleh di ya BIMTEK ini. Nah, jadi kayak gitu Pak Medi ya. Tapi ya siap-siap aja gitu loh. Tapi kalau berharap, saya kok pingin ya, saya kok pingin ya ketemu dengan para visitor di WA aja Pak, di WA. Nah, Pak Medi, Ya, Pak, Pak. Pak Adi juga kok pengen pengen didatangi boleh gitu loh. Kayak di WA aja. Silahkan datang ke kita, nanti akan kita jemput. Wah, mesti mesti ini, mesti berangkat ini para visitor ya. Nanti akan kita jemput dari bandara itu misalkan ya, wah bandaranya padahal sehari jalannya gitu ya, Bapak. Nah, gitu. Gitu Pak Medi, monggo yang lain Ya. barangkali. Silakan. Izin bertanya Bapak, Oh iya Bu Eka, silakan Bu Eka. untuk yang tugas tadi Bapak yang apa namanya RTL tapi versi lengkapnya yang di dokumen itu dikirimnya ke Bapak untuk yang contoh skenario pembelajaran itu sekaligus dengan lampirannya juga Bapak. Iya Semua Ibu, lampiran, misalnya lampiran materi betul. dan juga lampiran penilaiannya juga Pak ya. Kalau 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 sampai lampiran lampiran penilaian sebenarnya tidak harus, tapi lebih baik seperti itu Bu, lengkap gitu ya, lengkap. Yang 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 jadi fokus kita itu kan integrasinya itu ya, integrasi ada ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian ada gambar ilustrasinya kayak gitu Bu. Itu lebih baik sebenarnya seperti itu. Tapi ya itu Bu Eka, nanti jangan-jangan ketika ketika saya kasih tugas seperti itu, nah, Bu Eka sakit lagi, ya gitu loh yang ini ya. Jadi jadi apa bebannya terlalu berat kan gitu ya, bebannya terlalu berat. Nah, kemudian ya apa namanya nanti malah doakan yang gimana gimana gitu ya. Jadi tidak diinginkan kayak gitu. Itu lebih baik, Bu. Nggak apa-apa, lebih baik. Gitu ya, Bu Eka ya. Baik Bapak. Oke, silakan. Silakan Bapak, Ibu yang lain. Nggak ada, nggih? Baik. Saya kira ini sudah jam 10 kurang 3 menit, Ibu, Bapak. Saya mohon maaf kalau ada banyak gurauan yang mungkin kurang berkenan, ya di kawan-kawan semuanya. Mulai dari awal sampai akhir, saya di jam 10 ini, dari mulai hari pertama, bapak saya panggil, ibu saya panggil, kemudian terutama terutama ini ada Pak Adi, terus ada Bu Kiki, ada Bu Eka, ada Pak Okta, dan ada teman-teman yang lain yang saya nggak bisa sebut satu persatu. Mungkin ada yang tersinggung atau seperti apa. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf. Nggih. Dimaafkan nggih. Ya, Pak. Oke, oke. Pak Medi juga ya. Jangan jangan ini ya Pak ya, jangan tersinggung ya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkan apa yang sudah Bapak Ibu peroleh pada madrasah masing-masing secara optimal. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya ini ada dengan Bu Ainin ya, ada dengan Bu Ainin sampai nanti selesai acara gitu. Dari saya sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.